Salam saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, di mana pada malam berbahagia ini kembali kita buat firman Tuhan yang seiman sekasih sepadan di dalam nama Yesus Kristus, di mana firman ini supaya kita memahami semua apa pengertian daripada kita Injil, perkataan Allah yang hidup, dan apa maksudnya Injil ini dicatat, dan apa maksudnya Injil itu dicatat menjadi sebuah kitab suci, firman perkataan Allah yang hidup. Saudaraku kekasih dalam nama Yesus Kristus yang seiman sepadan dan yang percaya kepada Yesus Kristus, pada kita khususnya umat Kristiani dan Nasrani dimanapun berada. Kita buat di channel ini tidak ada kepentingan pribadi, bagaimana supaya kita memahami, mempelajari, mencermati firman kebenaran Allah yang sebenarnya. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, di mana pada malam berbahagia ini kita belajar bersama, maka kita berdoa kepada Tuhan dengan naungan kuasa Roh Kudus daripada Allah, supaya kita dihikmati, supaya kita mencermati secara matang, supaya kita menerima sebuah hikmat luar biasa daripada Allah di saat kita menjabarkan firman kebenaran daripada Tuhan, dan tidak dari kepintaran kepandaian kita sendiri, tidak, melainkan naungan doa mengundang kuasa Roh Kudus atau membangunkan Roh Kudus yang ada di tubuh kita, supaya kita menerima roh hikmat, pengertian, pengajaran dari Allah sendiri. Sebab firman Tuhan berkata, janganlah hendak kau buat dari kepintaranmu, melainkan berdoalah engkau dengan nama Roh Kudus, supaya roh hikmat, pengertian, pengajaran dari Tuhan langsung membuka hati, jiwa, pemikiran kita mengerti, menjabarkan firman kebenaran Allah. Dan jangan kita menganggap diri kita paling pandai. Bagi seluruh sidang jemaat domba Allah dimanapun berada, kita share, dimana firman ini pakai part 1, part 2, dan part 3. Malam berbahagia ini saudara-saudariku, supaya kita pelajari semua bersama, supaya kita memahami. Mana tahu saudara-saudariku saya banyak bertanya, dari mana sih sebenarnya kedatangan Injil itu, dan apa makna Injil itu dicatat. Artinya Injil itu adalah perkataan Allah yang hidup. Kita pelajari, kita cermati, sehingga kita mengerti akan jalan kebenaran daripada Allah. Itu saudara-saudariku. Mari kita menurut diri kepada Tuhan dengan naungan kuasa Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan kami di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Segala puja, puji, syukur, hormat, kemuliaan daripada Engkau Bapa. Mengucap syukur segala lawatan penyertaan tangan daripada Allah. Kami berdoa dengan naungan kuasa Roh Kudus daripada Yesus. Malam ini kami belajar Tuhan firman kebenaran-Mu. Hikmati kami semua yang mendengar maupun Tuhan yang menjabarkan, kami belajar bersama, berbagi hikmat, dan barang siapa yang menonton video ini, hikmati semua Bapa, dan kuatkan dan berkati kami semua, supaya kami sanggup menghadapi tipu daya iblis, bujuk rayuan kegelapan yang selalu ingin manipulasi pemikiran kami, yang selalu melemahkan iman kami. Kami berdoa kepada Tuhan, kekuatan tangan-Mu lah, mujizat, keilahian, keajaiban yang nyata dari Yesus Kristus kami percaya, yang menopang kami dan menguatkan kami menghadapi gelora dunia ini. Malam ini menginginkan jamahan tangan Tuhan, roh hikmat, pengertian, pengajaran daripada Yesus Kristus membuka hati dan jiwa pemikiran kami semua, supaya kami sanggup berjalan demi berjalan di
jalan kebenaran daripada Tuhan, tuntunan tangan Allah sendiri menuntun kami semuanya. Bapa yang baik, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur dan percaya. Haleluya Roh Kudus. Haleluya Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Langsung kita masuk ke ranah firman, saudara-saudaraku. Yohanes 20. Yohanes pasal yang ke-20 ayat 30 dan 31. Yohanes pasal yang 20, 30 dan 31. Dua ayat ini. Berikutnya ialah maksudnya Injil ini dicatat. Maksudnya Injil ini dicatat. Kenapa para nabi, rasul, murid Tuhan dulu di zaman daripada Yesus mencatat perkataan Allah yang hidup, yang dikatakan kitab suci atau Injil. Tujuan daripada itu sampai sekarang kita merasakan adanya firman kebenaran Allah yang tercatat di kitab Injil, sehingga kita mengerti kebenaran datang kepada Tuhan. Bahkan kitab Injil lah mengajari kita berdoa kepada Tuhan. Bahkan kita mengerti apa daripada lambang Roh Kudus. Di zaman Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itu lambangnya adalah burung merpati. Burung merpati itu artinya dia suci, putih, bersih. Sehingga Tuhan Allah Yesus Kristus mengutus Roh Kudusnya bagi kita umat-umat yang percaya kepada Yesus Kristus, yang menguatkan kita. Apalagi menghadapi jelang hari-hari terakhir dan menjelang akhir zaman. Kalau kita memahami, mencermati menjelang hari-hari terakhir ini, mungkin kita semua sudah memahami, saudara-saudaraku, apa yang terjadi. Apa yang terjadi saat ini? Teguran-teguran kecil yang sangat mengerikan udah Tuhan ingatkan. Salah satu musibah berjalan saat ini. Baik dengan buruknya, bahwa Tuhan Allah Yesus Kristus sudah menyatakan apa yang tertulis dalam Injil kebenaran daripada Allah. Tetapi puji Tuhan, Tuhan belum benar-benar menghanguskan dunia ini. Belum. Tapi dia memberikan teguran-teguran kecil, musibah-musibah kecil, tetapi bisa mengkhawatirkan. Coba kita lihat di mana-mana terjadi saat ini. Betapa baiknya Tuhan mengingatkan supaya takut akan Allah, taat akan kebenaran. Bahkan pekerjaan tangan Allah sekarang, karya tangannya sudah bekerja. Lihat saudara-saudara, ada musibah, ada iman orang semakin kuat, semakin banyak orang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi Tuhan Allah Yesus Kristus memberikan tanda-tanda dan aba-aba, baik dan buruknya ada, supaya kita memahami semua. Bahkan saudaraku seiman sekasih semuanya, umat Tuhan, jemaat Allah, domba Allah, malaikat rekan hamba daripada Tuhan, pelayan Injil perkataan Allah, supaya kita belajar bersama. Ini Tuhan sudah memberikan peringatan-peringatan dan akan yang terjadi dan akan tergenapi pernyataan firman itu. Sepertinya saya tidak tahu hari, bulan, tahun. Saya tidak tahu. Kemungkinan dibalik daripada musibah sekarang, akan kemungkinan ada lagi lebih dahsyat yang terjadi. Kalau kita tidak menunduk diri lagi kepada Tuhan. Sekalipun terkadang menunduk diri itu akan terjadi.
Firman Tuhan berkata, kerajaan akan bangkit melawan kerajaan. Bangsa akan bangkit melawan bangsa. Suku akan bangkit melawan suku. Ini kemungkinan akan terjadi, tapi kita tidak tahu. Tahun berapa, bulan berapa, saya tidak tahu. Kenapa saudara-saudariku di dalam nama Yesus Kristus? Di saat selalu kita buat firman Tuhan di channel YouTube maupun yang sudah menonton, saya buat perkataan-perkataan YouTube akan terjadi, benar terjadi. Saya tidak berani memperkatakan kata-kata kosong. Sebab di saat lidah bibir saya sendiri mengungkap itu tanpa saya sadari. Itu saudara-saudari. Selalu saya buat firman Tuhan di channel YouTube, berjaga-jagalah dan waspadalah. Lihat sekarang. Lihat banjir bandang di mana-mana. Bagi kita umat Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus, mari semakin kuat berdoa kepada Tuhan. Sekiranya pun itu terjadi, sehingga penyertaan pertolongan Tuhan melindungi kita, saudara-saudariku. Percayalah, bangsa akan bangkit melawan bangsa, raja akan bangkit melawan raja, suku akan melawan suku. Apa yang tertulis, tercatat di Injil kebenaran Tuhan, semuanya itu akan terjadi. Jadi mari saudara-saudariku seiman, sekasih, sepadan, marilah selalu menunduk diri sekalipun pencobaan itu besar. Semua kita merasakan pencobaan itu, walaupun berbeda-beda pahitnya, berbeda-beda beratnya. Baiklah itu, supaya kita semakin tekun kepada Tuhan. Pertolongan penyertaannya selalu terjadi bagi kita, supaya kita semakin taat. Itu masih pencobaan yang kita hadapi. Saat ini bukan pencobaan lagi, bahkan musibah-musibah teguran daripada Tuhan kita hadapi. Bisa-bisa membawa maut, kematian. Itu saudara-saudari. Saya selalu buat firman Tuhan di channel TV Jurnal Polisi Online, tidak ada kepentingan pribadi saya. Tidak pernah aku meminta apapun, imbalan apapun, saudara-saudari. Tetapi selalu Tuhan mengingatkan. Tujuan daripada Allah, kita belajar bersama supaya kita waspada, berjaga-jaga. Menunduk dirilah kepada Tuhan. Berdoalah. Berseru, berserahlah. Lihat apa yang terjadi saat ini. Itu pasti akan terjadi. Sudah waktunya Tuhan Allah memberikan tegor-tegoran. Sudah waktunya Tuhan Allah Yesus Kristus menggenapi perkataannya di dalam kitab Injil, supaya semua jadi nyata. Lihat apa terjadi di kolong langit dan di atas bumi. Tuhan memberikan tanda-tanda ada kebaikan. Bahkan banyak orang yang percaya kepada Yesus, tetapi Tuhan berikan musibah. Apa tujuan di situ? Tentu itu kita matangi, kita cermati, kita pahami. Kita sudah mengenal Yesus Kristus, mari mengucap syukur, mari berdoa kepada Tuhan, supaya penyertaannya terjadi bagi kita, saudara-saudariku. Juga hamba pelayan daripada Tuhan, marilah kita jabarkan firman itu yang sebenarnya. Jangan lagi memikirkan kepentingan pribadi. Hendaklah kerelaan hati. Dewasalah saudara-saudariku. Percayalah. Jangan lagi memikirkan kesenangan sendiri. Ingat loh firman Tuhan. Seseorang hamba pelayan Tuhan harus siap menderita.
Setahu saya tidak pernah pelayan hamba Tuhan hidupnya senang. Pasti siap menderita, karena firman Tuhan berkata itu harus siap menderita. Kalau kita matangi secara Rasul Paulus, murid daripada Allah, Nabi Rasul dahulu, lihat kehidupannya. Apalagi kita seorang hamba pelayan Tuhan yang membawa jemaat Allah, membawa domba Tuhan ke jalan kebenaran, membawa mereka itu ke rumput yang hijau yang Tuhan kehendaki. Maka firman Tuhan berkata, ingatlah umat-umatku, berlabuhlah di dalam pelabuhan yang sudah saya sediakan untuk kamu. Bersinggahlah di pelabuhan yang Tuhan jadikan. Ingatlah rumah yang sebenarnya yang Tuhan rencanakan. Supaya kita memahami semua. Tertulis Yohanes 20 ayat 30 sampai 31. Pokoknya maksudnya Injil ini dicatat. Itulah tadi keterangan kita kasih. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Ayat 31 mengatakan, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Kenapa firman Tuhan ini memberikan perkataan bagi seluruh umat Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus, bagi jemaat Allah, domba Allah, melalui catatan-catatan Injil, supaya orang yang percaya kepada Tuhan Allah Yesus Kristus dan akan percaya kepada Yesus, Yesuslah yang dikatakan anak Mesias, Yesuslah dikatakan Mesias. Itu saudara-saudariku, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya, nama Yesus. Jadi supaya kita memahami saudara-saudariku, Yesuslah Allah, Raja alam semesta. Yesuslah pencipta langit dan bumi segala isinya. Disebabkan Yesus Kristus datangnya ke dunia, Dia berupa wujud seperti manusia. Karena manusia diciptakan Tuhan seperti kita itu serupa dengan gambar Dia. Dan harus Dia seperti kita. Kalau Dia datang ke dunia yang berbentuk bayangan-bayangan, mungkin orang yang percaya kepada Dia, umat-umat, pasti Tuhan dibilangnya aduh, pasti bilangnya hantu. Sebab itu Tuhan Yesus harus menjelma seperti manusia. Tetapi ada perbedaan-perbedaan dalam kelahiran kita manusia ciptaannya dengan kelahiran Dia. Di situ salah satu Tuhan Allah Yesus Kristus memberikan keajaiban. Kemungkinan banyak orang nggak sejauh itu memahami itu. Perbedaan kelahiran Yesus tanpa ada hubungan intim perempuan dengan laki-laki. Sejauh mana pada Nabi Rasul dahulu dia memperkatakan itu. Yesus lahir tanpa ada hubungan intim laki-laki dengan perempuan.
tetapi lahir dari perempuan. Seorang perawan yang dikatakan Bunda Maria. Itu perbedaannya. Tetapi tubuh dan fisik Yesus sama seperti kita. Kita lahir, saya pribadi lahir ke dunia karena ada hubungan intim bapak saya, mama saya, sehingga aku bisa menjadi manusia. Jadi ada perbedaan. Sebab itu Tuhan Allah Yesus Kristus berkata di dunia, di saat muridnya bertanya, apakah engkau Mesias Tuhan Allah yang hidup? Engkau berkata kepada saya, kata Tuhan, akulah Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus berkata, aku di dalam Bapa, Bapaklah di dalam aku. Di saat murid bertanya, tunjukkanlah Tuhan itu kepada kami. Seorang murid bertanya kepada Yesus, apa kata Yesus? Sudahkah berapa lama kamu bersahabat dengan saya? Masa kamu tidak mengenal Tuhan kamu? Itu saudara-saudariku. Jadi perbedaan kelahiran Yesus dengan kita manusia ada perbedaan. Bahwa Yesus lahir dari Bunda Maria, seorang perawan, tidak berhubungan dengan laki-laki. Itu salah satu keajaiban mujizat dia. Dan harus menjelma seperti manusia. Mana tahu saudara-saudariku banyak bertanya yang menonton video ini supaya bisa diterangkan. Kita lahir, saya lahir dari rahim ibu saya karena berhubungannya bapak saya dengan mama saya. Tapi kalau Yesus tidak, itulah menandakan bahwa Yesus Raja alam semesta, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kenapa Yesus berkata, seseorang pun tidak ada yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga kalau tidak melalui aku. Akulah jalan kebenaran. Kenapa Yesus berkata? Dia Allah sendiri. Dia Allah sendiri. Maka kita selalu belajar firman kebenaran. Berseru, berserah, berdua kepada Tuhan. Supaya Roh Kudusnya mengajari kita hikmat dari Allah sendiri. Membuka jiwa pikiran kita sehingga kita mengerti belajar firman Tuhan. Itu saudara-saudari. Itu pernyataan firman, bukan pernyataan saya. Maka dikatakan di sini memang masih banyak tanda lain yang tidak dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Memang ini benar. Sebab itu barang siapa ingin belajar firman kebenaran Allah, barang siapa ingin menuruti jalan kebenaran Tuhan, maka Tuhan Allah mengutus Roh Kudusnya supaya kita mengerti hikmat, karunia, pengajaran daripada Allah. Itu saudara-saudariku. Karena ada keajaiban mujizat keilahian yang nyata Yesus Kristus, yang sangat sungguh luar biasa, di mana Yesus Kristus bawa kelong langit dan di atas bumi ini di zaman nenek moyang kita. Dia menyatakan dan membuktikan bahwa dia Allah Yesus Kristus. Orang mati dia hidupkan, orang lumpuh dia jalankan, orang buta dia melihat. Bagaikan Adam, dahulu dia ciptakan dari debu tanah, yang menjadi manusia serupa seperti dia. Tetapi karena dia di dalam dunia, termasuk bergolongan fisik seperti tubuh kita, sehingga banyak orang bertanya. Tetapi perbedaannya, ingat saudara-saudariku, Yesus lahir dari Bunda Maria tanpa hubungan intim Yosef dengan Bunda Maria. Adapun Yosef daripada Bapa daripada Yesus, yang diangkat oleh Roh Kudus, dia mau.
Dia lahir oleh keajaiban berbeda seperti kita. Seperti kita lahir karena ada hubungan bapak kita sama mama kita, sehingga Tuhan Yesus menganugerahi. Itu saudara-saudariku. Jadi siapapun yang menonton video ini, supaya kita belajar bersama, mana tahu bertanya, ada yang lain kepada kita, berikan pengertian yang sebenarnya. Itu saudara-saudara. Jadi kita tidak bingung. Selalu saya menonton YouTube bertanya bahwa Yesus itu sama seperti manusia. Kenapa dia dikatakan manusia? Ini banyak pertanyaan ku tengok di YouTube. Dimatangi, dicermati, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan nikmati, supaya kita mengerti, mengajarkan. Maka firman Tuhan berkata, berdoalah engkau, mintalah roh hikmat, pengertian, pengajaran dari aku, kata Tuhan. Dan janganlah kau buat karena kepintaranmu dan menganggap dirimu kau pandai. Itu sebab Tuhan Allah Yesus sungguh ajaib. Dan jangankan manusia bisa, dunia bisa diciptakan semua kok. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Bagi dia tidak ada tidak mungkin segala. Dia di dunia terjun. Kenapa Tuhan Allah menjelma seperti manusia berkolong langit dan di atas bumi yang dikatakan Yesus? Karena dahulu zaman nenek moyang kita, bahwa dosa sudah berlimpah-limpah. Dia mengutus rasul, dia mengutus murid nabi, habis kena uber-uber semua. Karena mereka memberitakan kebenaran Allah, tidak percaya. Bahkan orang Farisi, seorang intelektual, kitab Musa, yang menyalibkan daripada Yesus Kristus, yang mengerti firman Tuhan. Di sini karena nggak ada hikmat, di sini karena nggak pintar meminta keajaiban mujizat daripada Tuhan. Bagi hamba pelayan Tuhan menjelang hari terakhir ini, tolong kita pahami bersama ini. Itu bukan tidak intelektual orang Farisi. Padahal masa itu Roh Kudus sudah Tuhan utus sebelum Yesus Kristus menjelma jadi manusia. Yang dikatakan roh penghibur. Tapi mereka nggak paham. Sebab itu Tuhan Yesus lahir ke dunia membuktikan keajaibannya. Menyatakan dirinya bahwa dialah Allah, pencipta langit dan bumi. Di dalam nama Yesus Kristus. Kenapa dia dikatakan anak Allah? Kenapa dikatakan anak Bapa? Karena dia berbentuk manusia kebersamaan dengan manusia. Dia di bawah kolong langit dan di atas bumi. Sementara manusia sebelum dia terjun ke dunia, bahwa manusia sudah Tuhan satukan, perempuan dengan laki-laki satu tubuh dalam tubuh Kristus, sehingga ada terjadi panggilan Bapa. Tetapi setelah Yesus Kristus kembali ke tahta kerajaannya, balik kembali jadi Allah, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kenapa Tuhan Yesus berkata berdoalah kepada Bapa? Di saat Tuhan Yesus kembali ke tahta kerajaannya, kita umat manusia supaya kita mengerti, memanggil dia menjadi Bapa. Sebab firman Tuhan memberikan contoh di saat dia berdoa, yang disaksikan oleh murid-muridnya, Bapakku yang di dalam surga. Supaya kita manusia mengikuti karakter begitu berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, siapapun yang menonton video ini, supaya kita pahami bersama. Disitulah dikatakan ada mujizat, ada keajaiban, ada keilahian. Kalau diambil dari segi perkataan-perkataan Allah Yesus Kristus di dalam kitab Injil, tidak tertulis itu semua.
sehingga diglobalkan di dalam satu kitab Injil. Maka supaya Tuhan mencurahkan hikmat karunia pengajaran melalui tuntunan Roh Kudus kepada umat-umat seperti kita ini yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, supaya kita memahami. Ayat 31 mengatakan, tetapi semua yang tercantum, ya, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu mempercayai hidup dalam namanya. Di dalam kitab Injil dari Kejadian sampai Wahyu, Tuhan sudah memberikan global. Walaupun dahulu tidak tercatat semua perkataan-perkataan Allah, karena begitu banyaknya, sehingga diberikan salah satu kitab Injil yang dikatakan Kejadian sampai Wahyu. Maka Tuhan berkata, berdoalah engkau kepadaku, aku memberikan roh pengajaran, roh hikmat. Percayakanlah Roh Kudus di dalam tubuhmu. Bahkan Yesus berkata, tidak akan kuberikan beban yang tidak bisa engkau bebani. Itulah dikatakan hikmat. Itulah dikatakan Roh Kudus. Saudara kekasih di dalam nama Yesus Kristus, dimanapun penontonnya ini, mana tahu ada bertanya, bisa diterangkan. Ingat saudara-saudari, buka Anda kitab Injil Yohanes 20 ayat 30 sama 31. Berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan supaya Tuhan buka hatinya, mengajari pemikiran kita sebuah hikmat, keajaiban ilahi yang nyata daripada Allah, yang dikatakan diajari oleh kuasa Roh Kudus. Saudaraku di dalam nama Yesus Kristus, maka kita beribadah kepada Tuhan. Percayakan dahulu Roh Kudus, saudara-saudaraku seiman, sekasih, sepadan. Jangan kita buat karena kepandaian, kepintaran kita. Tak ada yang pandai. Karena firman Tuhan berkata, jangan